Oke, jadi itu TAPG. Nah, kalau kita ngomong soal AALI gimana? Oke, AALI udah lama nih aku nggak lihat nih. Nah, kalau kita ngomongin CPO sebenarnya ada dua grup besar ya kok ya. Kayak ada satu yang grupnya TAPG, DSNG ini kan yang kita bilang dari segi usia pohonnya itu yang lebih muda, anak mudanya ya, junior-juniornya nih. Dan kita tahu kalau usia pohon yang muda itu average-nya mereka itu di 12 tahun ya, dan usia yang paling bagus itu untuk CPO itu kan di 12 sampai 16 nih, dimana yield-nya mereka itu paling tinggi. Nah, kalau Kohan sendiri lihatnya gimana nih? Sedangkan kalau Ali untuk Astra Agrolestari, untuk LSIP ini kan mereka yang dari umurnya yang lebih tinggi nih. Iya. Ya, kalau yang paling menarik ya selalu yang usianya masih lumayan muda ya, gitu ya. Ya, TAPG mungkin ya, DSNG, tapi DSNG kekecilan nggak sih gitu. Tapi ya oke, kembali lagi ya, jangan lupa kalau TAPG sih CPO ini selalu problemnya sama sih. Dari government punya policy ini yang jadi yang kita, paling penting, yang kita harus watch out itu intervensi pemerintah itu gimana nih ke depannya? Apakah akan menjadi halangan nih untuk sektor ini? Ya, betul. Ya. Nah, kalau untuk AALI-nya sendiri, aku nggak begitu suka ya dengan kalau semuanya technical seperti ini. AALI yang mungkin lebih menarik ya, sumber sawit ya. Nah, ini mungkin lebih menarik ya, walaupun ya kita bisa lihat masih ada rangingnya ya. Tinggal ya kita cari waktu dia dibawa di support itu, mungkin kita bisa spekulasi untuk beli sih. Oke, terus apa lagi ya tadi ketinggalan ya? Nah, energi. Nah, kebetulan ini. Ya, energi ini sebenarnya aku suka ya. Sempat ya aku punya dari bawah, terus jual di atas, ya, terus harapannya turun ke bawah, malah ditinggal naik ke atas ya. Jadi rugi, kehilangan barang nih. Nah, cuman kembali lagi teman-teman. Nah, ini model technical yang sebenarnya ideal nih. Kalau kita lihat ya, tinggal sekarang kita cari pullbacknya kapan. Nah, area-area kapan sih kita lihat? Kembali lagi ya. Pullback ini kita sebenarnya yang dilihat dari mana? Dari sini atau dari sini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sini ya, let's say teman-teman ngambil Fibonacci 50% or ya pullback sekitar 50% dari swing yang ini, sebenarnya takutnya kerendahan di sini. Jangan-jangan kalau yang namanya tren kalau lagi kuat itu biasanya dia nggak sampai pullback jauh ya. Dia udah jalan lagi. Nah, otomatis harapanku adalah waktu ini dia pullback ke sini, dia bisa naik lagi ke atas ya, energi ya. Tinggal kita lihat pierce-nya ya. Mungkin tadi ya gimana? Jadi keinget nih ngomong-ngomong soal energi, hari ini ada yang lumayan rame nih di oil and gas. Apa tuh? Wintermar nih. Oh iya. Wah, ini menarik sih karena ini sempat memberikan kita pasti yang pegang ini sempat deg-degan nih karena kemarin setelah reportnya rilis dia itu sempat drop ya, sempat jebol dari tren garis MA-nya. Nah, tapi sebenarnya menariknya ini walaupun teman-teman lihat ini, wah ini EPS-nya minus, tapi sebenarnya itu bukan dari operasional ya, maka kita lihat nih berapa hari ini dia menguatnya lumayan signifikan lagi. Jadi ini menarik nih. Nah, kalau Kohan lihatnya dari segi teknikalnya gimana nih Koh? Apakah Oke, jadi kalau bicara yang tadi Tere bilang ya, moving average-nya jebol ya, sebenarnya tergantung kita pakai harga berapa ya. Nah, mungkin kalau moving average 20, 50 ya akan punya view yang beda. Nah, yang harus dijaga adalah kapan hari kan waktu dia turun di sini nih. Kalau banyak kita mau spek ya dengan fundamental yang memangnya sudah oke ya. Nah, tinggal risknya kita. Kemarin sih aku sempat di 262 itu lihat ya. Nah, kebetulan di 262 ini risknya sekitar 8%, upside-nya kita hitung mungkin 410 lah ya. Nah, kalau semuanya kita takut katakan ini dekat resisten ya, sebenarnya teman-teman upside-nya berapa persen nih? Kita ngomong 20-25% ya, harusnya masih bisa dapat. Nah, harga sekarang kalau belum masuk gimana? Mungkin aku nggak berani masuk nih. Tunggu dulu, kalau mungkin dia turun ke bawah barusan agak menarik sih. Ya, aku ingat nih kata-kata Kohans di mana kita itu untuk trading kita itu harus cari saham-saham yang uptrend dan tunggu dia pullback nih, baru kita cari titik entry yang kita nyaman, kita tahu risknya berapa, terukur gitu ya. Jadi untuk wins ini mungkin di level-level berapa nih Koh mungkin lihatnya? Kalau wins ya let's say kalau dia ada pullback ya 320 mungkin akan
lebih menarik daripada harga sekarang aku masuk ya. Nah, ini satu lagi nih Tere. Kalau kemarin waktu aku lihat dari yang waktu kita di CP ya, orang-orang tuh banyak yang ini sih Tere. Waktu sadar barangnya naik atau sadar tren itu waktu harganya udah naik tinggi gitu. Ya ini sebenarnya psikologi ya. Kita kalau waktu harga di bawah itu nggak akan banyak orang yang merasa harganya naik sih. Tapi waktu udah naik nih, barusan merasa oh ya mungkin naik, dan semakin naik tinggi itu orang-orang semakin oh ini pasti uptrend nih. Akhirnya yang telat masuk FOMO akan nyangkut paling tinggi itu. Nah itu sih kalau aku lihat ya. Mungkin terakhir ya ada RMKE ya. Tadi titipan dari Aji tuh. Kalau nggak dijawab besok aku dijawab Aji nih. Waduh. Ya. RMKE. Nah RMKE sendiri kembali lagi kita lihat ya. Seharusnya risalnya bagus ya. Terus dia juga technically juga cukup sehat ya correctionnya. Nah teman-teman bisa lihat ya correction cukup pelan ya. Terus juga dia basically nggak pernah buat lower low ya kalau kita bicara technical. Sebenarnya target 1100 ya dengan risk 6% ya not bad juga ya. Tapi aku punya target hopefully ke 1230 ya. Untuk ganti energinya udah buang jadi kehilangan barang nih. RMKS sebenarnya menarik banget ya ini karena dia sangat jelas ya uptrend, bergerak uptrendnya sangat jelas nih. Iya betul. Dia adalah subsektor dari coal mining ya, dia bergerak di mining. Betul. Facilities dari transportation, hauling, dia juga ada coal trading ya. Ya. Tadi ada soal ESA nih. Ya ESA juga sebenarnya kita sempat bahas ya waktu di kapan hari tim IDS itu di 1020 something 990 itu udah ada rekomendasi harusnya tuh ya. Iya itu baru Kamis lalu nih kok ingat nggak kita pas di CP apa yang menarik kita bahas ESA itu pas lagi di level ini ya. Level 900-an nih. Nah betul, tinggal kembali lagi ya apa yang kita lihat di sini kalau berdasarkan technical ya kembali lagi resisten mana yang kita mau take profit atau fair value mana yang kita mau pakai gitu ya. Kembali lagi ya barang waktu naik itu nggak langsung sekali jalan tuh naik itu biasanya dia naiknya ke tangga ya. Ya tinggal ya kita mungkin ambil dulu sebagian, jangan sampai udah cuan terus ditarik lagi nih cuan malah nggak jadi cuan tuh. Nah itu kalau dari ini ya ESA ya. Mungkin kita hari ini segmennya juga spesial nih karena hari ini kita nggak. Oh iya betul karena sebenarnya ada satu concern nih kita ngomong ya. Tunggu sebentar. Oke. Semoga ini. Nah ada satu concern sebenarnya waktu market ini ya Tere kalau kita lihat kan market pada market US itu kan gara-gara kenaikan suku bunga itu banyak yang terdiskon ya dia punya saham ya. Nah kalau saham lagi terdiskon banyak sebenarnya orang-orang cari yang lebih stable itu apa sih? Nah reksadana, deposito, bahkan obligasi. Nah sebenarnya kalau bicara obligasi masih menarik atau enggak? Nah kita mau invite nih. Kita langsung invite teman kita sebentar. Oke, soalnya kemarin kita lihat setelah kenaikan suku bunga dari The Fed itu langsung ya US Treasury itu langsung naik lagi yang sempat awalnya itu sempat di bawah 10 years itu kemarin bergerak ke 4,1 lagi nih. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya. Halo Kak Dian. Hai. Nah, ingin tahu sebenarnya efeknya apa sih untuk kalau di dalam Indonesia itu sendiri gitu. Nah, ya, soal gimana? Tahu nih. Kalau kemarin ya waktu sama si Bolo kan ngomong kayak anyway kemarin sama Bolo juga belum selesai ya ngomongnya. Nah mungkin ngomong yang lain lagi dulu. Nah potong ya. Bonds ini loh mungkin agak bingung karena apa kita ngomong wah sebenarnya saham lo lagi bagus ya mungkin kita nggak main bonds ya. Tapi kalau saham lagi jelek ya mungkin kita main bonds. Nah tapi sekarang kalau suku bunga naik terus otomatis bondnya jadi menarik nggak gitu. Nah ini mungkin boleh share dong, kira-kira gimana? Boleh share dong ke Kadian langsung. Mungkin sebelumnya mau kasih komen dulu ya. Habis ada kenaikan The Fed ini di market bonds kayak gimana? Sebenarnya kenaikannya itu 75 basis point ya kok sama Tere ya. Udah jadi ekspektasi, udah sesuai ekspektasi market lah.
Dan memang yang jadi concern itu lebih ke komennya. Nah, komennya sendiri kan The Fed bilang bahwa mereka akan tetap naikin suku bunga, tapi memang secara tingkatnya nggak seagresif kemarin lah ya. Jadi bisa lebih kecil-kecil lah gitu ya. Cuma yang sekarang masih jadi pertanyaan itu kan sampai seberapa banyak sih ini nanti naiknya gitu kan. Akan terminal rate-nya itu di berapa itu kita masih nggak tahu. Bisa jadi lebih ekspektasinya itu bisa lebih tinggi dari ekspektasi kita sekarang. Nah, kalau dilihat dari kondisi market minggu inilah ya, menjelang FOMC sama setelah, kemarin itu sebelum FOMC itu memang responnya investor itu moodnya cukup positif ya. Ada demand masuk dari investor asing maupun dari domestik. Tapi tadi setelah pengumuman itu memang yield treasury yang 10 years itu jadi 4,19%, sebelumnya itu di 4,04%. Lalu untuk Sun benchmark kita yang 10 years itu dari semula kemarin itu di area 7,38 sampai 7,43 ya kalau nggak salah, sekarang tadi di 7,4 sampai 7,45. Artinya memang yieldnya naik, berarti responnya tadi banyak juga yang mulai jual obligasinya gitu. Tapi memang nggak jauh lah ya naik yieldnya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman nih yang mau trading bonds masih cukup riskan kalau menurut saya ya, karena juga kan kalau kita sambungin sama komennya tadi masih ada kenaikan suku bunga, berarti yieldnya masih akan naik nih sepertinya nih ya kan, masih akan naik. Ya sebenarnya Mbak ini kalau sebenarnya kita kalau sumpamanya suku bunganya naik, kita nggak tahu sampai berapa jauh ya. Sebenarnya kan gimana? Menarik nggak gitu bonds? Nah, itu dia. Tapi kalau tentunya kalau buat trading nggak masih cukup riskan ya. Tapi kita kan masih ada satu instrumen obligasi nih yang cukup unik nih, Kohan sama Tere. Ini diterbitinnya juga sama pemerintah Indonesia. Nah, ini salah satu jenis dari SBN retail, namanya sukuk tabungan. Kenapa aku bilang ini cukup unik? Karena yang pertama, di tahun ini itu pemerintah cuma nerbitin seri SBN retail non tradable itu 2 kali. Bulan Juni kemarin, SBR 11 sama ST 9 ini. Yang nanti akan mulai masa penawarannya tanggal 11 November. Lalu yang kedua, ini kenapa unik? Karena jenis return yang ditawarkan itu floating with floor. Artinya, ketika BI rate-nya itu naik, kita sebagai investor punya potensi return yang kita terima ini juga naik. Tapi kalaupun turunnya itu nggak akan melebihi dari floor yang ditentuin.